Nah, untuk adik-adik sekolah minggu duduk yang manis, kita akan memulai ibadah kita. Buat orang tua kami, tolong ditemani adik-adik kami ya, biar mereka dapat mengikuti ibadah setiap minggunya. Kita angkat pujian dari lagu Kawanku Ini Hari Minggu. Berdoa, aku lipat tangan. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Kau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, agar kami bersuka cita mendengar firman-Mu yang kudus itu, sehingga kami menghayati di dalam hati kami, agar kami dengan penuh pengharapan berdoa kepadamu. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami menggunakan hari-hari hidup kami yang singkat ini dengan baik. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Masih semangat adik-adik semuanya? Kita angkat pujian kita dari lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Hosana ku memuji Tuhan.
Marilah kita bersama-sama mengucapkan dasatita, tita pertama sampai keempat. Dasatita, tita pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Tita kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Tita ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan Allahmu akan orang yang menyalahgunakan namanya. Tita keempat, ingat dan kuduskanlah hari yang dikhususkan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Tuhan Allahmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat lagu pujian kita, Hatiku Penuh Nyanyian. Baik adik-adik semua, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak minta semuanya duduk yang manis, lipat tangannya, kita berdoa.
Terima kasih Bapak yang baik untuk segala berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami bersuka cita bisa kembali lagi berjumpa melalui ibadah daring bersama anak-anak sekolah minggu GKPI Sampali. Dan saat ini ya Tuhan kami mau belajar tentang firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang memberkati mulut hamba-Mu agar dapat menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Dan juga anak-anak sekolah minggu yang mendengar dari rumah mereka masing-masing. Mereka juga dapat menerima berkat dari firman Tuhan yang akan disampaikan. Terima kasih Bapak yang baik, dalam nama Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Baik adik-adik semua, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan kita hari ini diambil dari Matius, pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Ayo dibuka dulu Alkitabnya, biar kita bisa baca bersama-sama ya. Kakak baca dari sini, adik-adik semua baca dari rumah masing-masing ya. Matius pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai 10, demikian firman Tuhan. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan kita. Nah adik-adik semua, firman Tuhan kita hari ini temanya adalah Yesus bintang timur. Nah anak-anak semua, pada zaman dahulu ketika orang-orang ingin mengetahui di mana lokasi dan tempat seseorang berada, tidak seperti zaman sekarang tinggal gampang buka handphone, ada GPS, ada Google Map, ya kan? Kita tinggal ketik misalnya gereja GKPI Sampali, tinggal ketik langsung keluar di mana lokasinya. Tapi zaman dahulu untuk mengetahui seseorang itu di mana berada, mereka hanya mengandalkan alam, yaitu bintang. Nah, pada zaman dulu ketika Yesus lahir, orang-orang Majus, ada beberapa orang Majus yang belajar tentang astrologi, tentang perbintangan. Jadi pada zaman dahulu ketika mereka melihat ada bintang dari timur yang cahayanya begitu bersinar, itu tandanya berarti ada seorang raja besar yang baru lahir. Nah pada saat orang Majus mengetahui itu, mereka ingin bergegas mencari tahu di manakah letak raja besar itu dilahirkan. Nah temanya hari ini adalah tentang Yesus bintang timur. Tapi kakak mau nekankan dulu yang pertama tentang timur. Nah anak-anak kita tahu, kita belajar bahwa ada 8 mata angin yang kita pelajari. Coba yang bisa sebutkan, kita sebutkan pertama. Ada dari timur, timur tenggara, selatan barat daya, barat barat laut, utara timur, timur laut. Nah dimulai dari kalimat timur. Kenapa harus dimulai dari timur? Kita tahu kalau matahari terbit itu dari timur. Nah coba kita balik ke belakang.
Kejadian pasal 1 mengatakan hari pertama Tuhan menciptakan terang, ya kan? Hari pertama Tuhan menciptakan terang. Ternyata pada saat Allah menciptakan semua isi dunia ini, Tuhan sudah mempersiapkan ternyata bahwa dari timurlah nantinya akan lahir seorang raja besar. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita tahu matahari terbit dari timur. Gimana kalau kita lihat matahari? Bersinar tidak? Bersinar. Terang tidak? Terang. Kenapa enggak Tuhan buat matahari terbit misalnya dari tenggara atau selatan? Karena kita berpedoman dari Kejadian pasal 1. Karena dari mula Allah sudah menciptakan terang pada hari yang pertama. Nah, jadi di sini kakak menekankan yang kedua kata bintang. Kita tahu kalau bintang malam hari bersinar terang, cantik gitu ya kan. Coba kalau kita keluar malam-malam kita lihat bintang bersinar terang, sinarnya juga cantik, menyejukkan hati, ya kan. Nah, pada zaman dulu ternyata orang-orang Majus sudah mengetahui bahwa Yesus sudah dilahirkan melalui bintang yang dari timur yang begitu bersinar terang. Nah, pada zaman dulu orang Majus ingin sekali langsung melihat siapa sih raja besar yang sudah dilahirkan itu. Nah, mereka pergi dengan dituntun oleh bintang itu. Ternyata bintang itu yang menuntun orang Majus, ayo kalian ikuti aja aku. Kesini arahnya kata bintang timur. Mereka mengikuti karena bintang itu yang mendahului orang Majus. Begitu mereka mengikuti bintang itu ternyata mereka menemui seorang anak kecil yang baru dilahirkan. Ternyata anak itu membawa terang bagi orang banyak. Nah, kelahiran Yesus ternyata membawa terang yang bersinar bagi kita umat manusia. Kenapa kakak bilang membawa terang? Ketika Yesus sudah dilahirkan, dia diutus oleh Allah menjadi anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita manusia berdosa. Jadi Yesus datang menjadi terang untuk semua manusia. Yesus datang untuk menjadi cahaya untuk kita manusia berdosa. Nah, sekarang adik-adik kakak mau tanya. Yesus sudah lahir, dia sudah menjadi juru selamat kita. Apa yang harus kita ikuti dari Yesus? Iya, terangnya. Apa terangnya? Firman Tuhan. Jadi mau sepintar apapun adik-adik sekarang sekolah, kalau adik-adik tidak mengikuti firman Tuhan ini juga bagian dari terangnya Yesus. Jadi kalau kita nggak mengikuti apa kata firman Tuhan, arah hidup kita juga nggak akan tahu kita kemana. Seperti orang Majus yang mau mengikuti bintang terang itu kemana bergerak. Kita juga harus seperti mereka, mengikuti apa yang Tuhan mau melalui firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini adalah terangnya dari Yesus. Nah, jadi adik-adik semua, kakak mau tekankan sekali lagi, seperti lagu sekolah minggu kita, aku anak terang, terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, dimanapun kita harus bisa menjadi anak-anak terang. Harus seperti apa Kak Marista? Kita harus berani memberitakan firman Tuhan. Kemanapun kau pergi, dimanapun kau berada, kita harus siap memberitakan firman Tuhan. Jadi ini firman Tuhan yang bisa kakak sampaikan buat kita semua. Ingat pesan kakak, tetaplah menjadi anak-anak terang yang selalu bisa membanggakan orang tua, membanggakan keluarga, terlebih menjadi anak terang yang bisa membanggakan Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik untuk berkat-Mu di pagi hari ini. Kami sudah belajar tentang firman Tuhan, tentang Yesus sebagai terang di timur. Kami belajar hari ini bahwa Yesus lahir untuk memberikan terang bagi kami umat-umat ciptaan-Mu yang berdosa ini. Dan mulai hari ini ya Tuhan, kami mau mengikuti semua jejak dan juga perintah Tuhan melalui firman-Mu. Agar kehidupan kami dapat terus Tuhan berkati. Bapak berkati adik-adik kami yang saat ini di rumah, berkati sekolah mereka yang mengikuti belajar secara daring. Biarlah adik-adik kami ini bisa menjaga kesehatan, bahkan melaksanakan segala protokol kesehatan
agar terhindar dari virus corona. Kami juga berdoa untuk bangsa kami ya Tuhan. Biarlah bangsa Indonesia ini bisa terlepas dari virus corona karena kami rindu bisa berkumpul lagi bersama adik-adik kami, beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan di rumah-Mu yang kudus ini. Terpujilah nama Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Angkat pujian kita dengan bernyanyi Matahari Bersinar Terang. Firman Tuhan yang menerangi hati kita untuk memberikan persembahan kita tertulis di dalam 1 Tawarikh 29 ayat 14, demikian bunyinya. Sebab siapakah aku ini, siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini, sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Kita kumpulkan persembahan kita. Kita doakan persembahan kita, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dan rahmat. Kami persembahkan di sini sebagian dari yang Kau berikan kepada kami, sebagai kurban persembahan kami kepadamu. Adapun yang kami persembahkan ini adalah yang kami terima daripadamu. Karena siapakah kami sehingga dapat memberi kepadamu? Kasihanilah kami, terimalah kurban persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapanmu. Berkati dan peliharalah, agar kami menggunakan persembahan ini untuk kejayaan kerajaanmu di tengah gerejamu di seluruh dunia. Bukalah hati kami dengan roh-Mu yang kudus itu, agar kami senantiasa mengucapkan terima kasih kepadamu dengan nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita berdoa menurut doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Salam adik-adik, selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan.